Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para pengurus DKM yang sempat hadir, Bapak Imam dan seluruh pegawai syara yang saya hormati, ibu-ibu para majelis ta'lim, Bapak dan Ibu seluruh jamaah salat subuh, semuanya seluruhnya semoga insyaallah kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru sesaat tadi sama-sama kita melakukan kewajiban kita yang insyaallah sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh dengan cara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah riwayat hadis, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisful lail." Barang siapa yang melaksanakan salat Isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan salat sunnah separuh malam. Dan waman shallas subhi fi jama'atin, dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh juga dengan berjamaah, maka annama shalla laila kullahu, maka seolah-olah ia telah melaksanakan salat sunnah semalam suntuk. Apa ada kumas sampaja sunnah ibu bani itulah sampaja subuh mak berjamaah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Lau ta'lamuna ma fihima," sekiranya kita semua ini mengetahui nilai keberkahan yang ada dalam dua salat ini, yaitu salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita, maka kata Rasulullah, la atauhuma walau habwan, maka sungguh kita akan berusaha untuk menjaga dua salat ini dengan cara berjamaah walau habwan. Sekiranya kita ini harus merangkak pun maddope copi najaji napayule jama, maka kita akan rela merangkak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak perlihatkan nilainya, pahalanya, karena memang untuk menguji di antara kita, siapa di antara kita hambanya ini yang bersungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita ini yang memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah. Karena hakikat sebuah keimanan sesungguhnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, termasuk di antaranya mampu meyakini sesuatu yang Allah memang belum tampakkan. Hadirin sekalian, dua hal yang menyebabkan nilai ibadah seorang hamba itu nilainya berlebih dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Pertama syarafuz makan, yang kedua wa syarafuz zaman. Dua hal ini yang penyebabnya. Magina matanre apalanna becen na jamai siap dia tahu yemi bahwa dua sabari secara umum. Apa itu yang pertama? Syaraful makan,
tempatnya kita melakukan kebaikan itu, ibadah itu di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Walaupun ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang sama, tapi kalau tempatnya yang berbeda, maka potensi besar nilainya pun berbeda. Pahalanya berbeda dan otomatis keberkahannya pun berbeda. Walaupun ibadah yang kita lakukan sama. Saya mengambil contoh, teman-teman biku, engkau tahu mas sempaja subuh kubolana. Dan alhamdulillah nalangi famasi pengalata lah idi mas sempaja subuh ku masigi. Salatnya sama, salat subuh. Jumlah rakaatnya pun sama, 2 rakaat. Tapi karena satu dilakukan di rumah, satunya dilakukan di masjid, beberapa referensi yang kita ketemukan, literatur yang menjelaskan nilainya pasti berbeda. Namun ini sempajan ada sempajan subuh, atau mungkin cara pelaksanaan sholat subuhnya pun sama. Kunuk ki dendrek masjid kita, dijaji ketemu sempajan subuh kubolana kunuk matu. Tapi insyaallah nilainya yang berbeda. Apa yang menyebabkan berbeda? Tempatnya termasuk salah satunya. Sedi mas sempajan subuh kubolai, sedi mas sempajan subuh ku masjid. Guru tak Imam Syafi'i ataupun yang bermasalah Asy-Syafi'iyah, sah salatnya seseorang, salat fardunya di rumah, walaupun pahalanya yang berbeda, kecuali kalau imam mazhab yang lain termasuk diantaranya Abu Hanifah. Nafatame roko ngero sempajang 5 waktu mesti mak berjam roko. Artinya demi meto na sangangi sempajan na tawe sempajan 5 waktu na rekode nak berjama masih imam mazhab yang lain. Makanya Bapak Ibu yang sering ataupun yang pernah hajian, yang pernah umrahan, kadang-kadang kita melihat saudara-saudara muslim kita itu walaupun apa aktivitasnya, sementara sesibuk-sibuknya melakukan kegiatannya, yeko bangi tahu tak pernah salah isi lalona. Karena kenapa ya? Mungkin pengambilan mazhabnya seperti itu. Nanggak memetode nasa sampaja 5 watuna kode nak berjama. Dalilnya apa? Ya memang banyak. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat baginya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Nah keterangannya guru tak ya sengnya bertetangga dengan masjid itu minimal bertetangga itu rumah yang dikategorikan tetangganya dengan masjid 40 rumah samping kiri masjid itu tetangga masjid. 40 rumah samping kanan masjid tetangga masjid. 40 rumah timuran nama masjid boleh bola mana masjid 40 rumah orek nama masjid watan masjid boleh bola mana masjid. Jadi kalau bilang 40 kali 4 ya kurang lebih 140 bola macam itu masjid sebenarnya. Definisi guru kita itu menjelaskan mak boleh bola mana masjid. Dan saya sering menyampaikan di Sengkampa, kalau sebenarnya sekarang ya kondisi menjamurnya banyak masjid di mana-mana dengan jarak kadang-kadang tidak terlalu jauh ada lagi masjid. Saya katakan setengah-tengah na ini tu sengkanya mak beli bola mana ke masjid. Apa magai? Karena kita ini beda dahulu. Kalau dulu memang jarak antara masjid dengan masjid yang satu itu memang jauh. Kalau sekarang nah jemu masjid tahu. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau pengambilan mazhabnya seperti itu, bahwa dia menjadikan berjamaah itu sebagai rukun, maka sudah salat tak terancam sempajan. Makanya alhamdulillah ya, nala deceng kita di Indonesia ini
Kebanyakan haluan masabnya Syafi'i. Ko guru tak Imam Syafi'i kadeto nanggak rokok. Ya, sehingga termasuk guru tak ko sehingga bijaksana secara mak betuang maka dia la salat li jaril masjid. Dia tenak kada dena sesempajana tapi dena soku sempajana. Tidak sempurna salatnya. Orang yang bertetangga dengan masjid sah salatnya tapi tidak sempurna. Apanya tidak sempurna? Termasuk diantaranya pahalanya. Kemudian tingkat diterimanya sholatnya. Tabe sekalian, orang yang berjamaah pertama diperiksa sholatnya itu sebenarnya adalah imam. Yang guru kita demikian. Ia kumakanja sempajana imamnya khusyuk matarate, maka semua yang sholat di belakang imam ini, makmum itu, maka akan menyebabkan sholatnya pun akan diterima. Kalau ketika imam ibarat sesempajana dari malaikai ada kekurangannya barangkali dari tingkat khusyuknya, tertibnya dan lain sebagainya, maka kebijakan yang kedua Allah perintahkan lagi kepada malaikatnya faris segera sempajana makmum. Kalau ada dalam satu masjid ada di situ salah seorang di antara jamaah walaupun hanya satu saja, khusyuknya makanja, tertibnya bagus, kemudian bacaannya juga sempurna, maka karena kita berjamaah, karena satu orang itu semua yang sempajangi ron tui terimana sempajang. Jadi kita jamaah masjid raya ini kalau begini banyaknya sekalian, maga mana ikodega aga makanja. Barangkali ada di antara kita ini khusyuknya kurang sempurna, tapi bacaannya sempurna. Ada di antara kita ini yang barangkali bacaannya kurang sempurna, tapi tingkat khusyuknya yang sempurna. Terutama orang-orang tua kita ini, yero linona rumah kura-kura nih. Namanya linona yawe madodo toni. Biasanya itu orang seperti itu tingkat khusyuknya itu. Yero sibuk magai tingkat khusyuknya kadang-kadang susah. Musuh panapa yo. Maka di guru tak Yunus Maratan dalam kitab klasiknya As-Salatu Imanuddin, orang yang sibuk dengan keduniaan itu, maka ketika dia salat maka seolah-olah dia seperti memakai kendaraan pada kuma sepeda, pada kuma motor, lesisi bano 47 sih. Tapi orang yang sedikit kesibukannya dengan dunia ini biasanya tingkat khusyuknya itu mudah. Tapi mungkin ada kekurangan yang lain. Ya, itu motonya biasa tuh kasih salah tepu nih. Kalau tak kelupaan nih baca-baca, maka saling menutupi. Babi sekali yang paling menarik ketika imam kurang sempurna, makmum pun satu masjid barangkali tidak ada yang sempurna karena terbatasnya ilmu dan keyakinan kita, maka kebijakan yang terakhir Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk memeriksa lurusnya saf, rapatnya barisan. Makanya selalu kita dengarkan arahan daripada imam-imam kita, guru-guru kita, narikomelo takbir, mapak bere jama, dia kenapa aja peringerangi ki. Akimu sufufakum wa tarasu. Kalau di Saudi itu begitu. Sawwa'tadilu. Itu sih dia kowe. Maka dia ke as-salata jami rahimakumullah. Apa-apa telinga mana tuh ya. Sawwa'tadilu, sab lurus. Cuma mega mi jamaah kadang-kadang terutama di Ogi. Gana fori limanyo sawwa'tadilu. Sehingga imam ini kadang-kadang ahli bahasakan, terjemahkan itu lagi apa maknanya itu. Sebenarnya itu satu arahan, peringatan, wording kepada kita para jamaah. Pada cengi lempu na jijita, apa kesingi asir rapat ketap. Maka fa inna taswiyatas sufuf, karena sempurnanya, lurusnya saf pada saat kita melakukan salat itu adalah salah satu kesempurnaan kita dalam berjamaah. Dan bagaimana hadirin sekalian tertibnya dalam lurus itu? Sebuah riwayat menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memulai takbir, maka wakana ahaduhuma, salah seorang sahabat, poinnya di sini, salah seorang sahabat wakana ahaduhuma ketika ingin mengikuti Rasulullah dalam salat berjamaahnya, qadamun bi qadamin, itu tertibnya Pak, taratibnya ya kanja.
qadamum bi qadami, kaki dengan kaki bersentuhan. Yero ajeta si bawa ajena to yewe si depe ifasi gesa. Mangkibum bi mangkibin, dan bahu kita ini salang kata si bawa salangkan atau yewe si depe bersentuhan. Salah seorang sahabat. Tapi bukan berarti mesti seperti itu semua. Karena ada sebagian jamaah itu malahan sebaliknya, koi gese aja na kurang khusyuk na seding. Ya ko menggerak ladang ni hoso perasaan. Makanya tidak mesti seperti itu semua. Bunyi hadisnya di sini, wa kana ahaduhuma, salah seorang di antara sahabat ada yang seperti itu. Maka caranya untuk mengetahui makarero yewe sidape na caca makro iges aja na pak. Ye konakaya aja na talalung aja na. Berarti na caca ye. Ya mungkin barangkali magelek-gelek perasaan na, membuat dia tidak konsentrasi dalam salat. Kadang-kadang kan keilolongan ya pernah jajan na record. Agak jasan sige saja, melurus si lalu-lalu aja. Fade nakaje na sila pena na lalu si. Maka dinola sita, nonro sita, coco ni rangka ko, kena sita ko tapi lalu ya wamu sita. Barangkali begitu penjelasan guru kita. Yang jelasnya jangan terlalu longgar, ya, jangan terlalu longgar. Kalaupun umpama kita tidak mampu semuanya seperti sahabat tadi. Hadirin sekalian, kalaulah umpama masjidnya pun sama, ya sama-sama di masjid, masih ada potensi sholat kita ini berbeda. Kalau masjid tempat kita melakukan sholat itu masjid yang berbeda, ya. Minimal ada 3 masjid itu pak. Angkat telu masjid koyon rumah sempajang seluruh dunia ini ada 3 masjid. Si salah palana tegi ki masjid mas sempajang. Nah, karena Nabi la tushaddu rihal illa bi salasati masajid. Kalau kalian ingin melakukan ibadah perjalanan, maka ia telu masjid. Apa itu? Masjidil Aqsa. Salat sunnah kita di situ 2 rakaat. Weka 250 mas sempajak ke masjid raya pak. Pare-pare na cicami mas sempajak ke Masjid Aqsa. Matan mau pi apalan sempajan silis surat tak korban. Makanya saudara muslim kita di Palestina itu na sausunga na pertahankan rumah masjid, dan memang kiblat pertama umat Islam itu sebenarnya bukan Ka'bah. Ketika ada perintah salat, maka kiblat pertama Rasulullah para sahabat melakukan salat itu bukan di Al-Haram, tapi di mana? Di Palestina, Masjid Al-Aqsa. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Perintah untuk melakukan salat menghadap ke Masjidil Haram itu ketika Rasulullah hijrah pak. Makanya ayat ini dikatakan ayat Madani, ketika Rasulullah sudah bermukim di Madinah. Bahkan tahun keduanya. Sehingga di Madinah itu pak ada satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. 2 rakaat Rasulullah salatnya menghadap ke Palestina, Masjid Al-Aqsa. Kemudian 2 rakaat terakhir ketika ayat ini turun, maka Rasulullah langsung berpaling menghadap ke Ka'bah yang mulia. Pertanyaannya, kenapa pada saat itu belum ada perintah salat dilakukan menghadap Ka'bah? Termasuk diantaranya karena Ka'bah saat itu belum difungsikan sebagaimana Ka'bah sekarang. 360 berhala masih tergantung di situ pada saat itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. 360 huana arah enagatu ke Ka'bah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan Rasul dan para sahabatnya salatnya menghadap ke Al-Aqsa, Masjid Palestina. Di mana para nabi pernah salat di situ. Kemudian yang kedua adalah wa masjid hada, masjid Nabi ta. Karena nomor masjid Nabi ta, nakatai tidak lain dan tidak bukan adalah Masjid Nabawi di Madinah. 2 rakaat sempajan atau ko masjid Nabi ta. Sisebbu parakan na sempajan na tawe ko masjid lain, termasuk ke masjid tai, masjid raya. Sisebbu parakan.
Karena semua kebaikan yang dilakukan di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah lipat gandakan 1000 kali lipat. Bukan hanya salatnya saja, semua kebaikan. Cicang makar subhanallah, ikon katoto tak baca sangat dia juga korupa apa magisi kereta cicang makar subhanallah, we kasih sabuhi makar subhanallah ko masigi lengin apa pada. Cicang makar mapatama akurang ko masigi na nabita, we kasih sabuhi mapatama akurang ko masigi lengin apa pada. Kira-kira ye ko mapamula balega tak apa maca tak mengaji letuk makoko ko bilang-bilangi. Letuk ni we kasih sabu tapatama akurang. Kira-kira angka naga mulai ranking waktu alhamdulillah annani pulona tahun na umurku lebih ni kasih sabu pertama aku rang si pengaku tahu. Kira-kira angka naga pura mak deke mahkor tidak ada kecuali guru ta Imam Syafi'i. Guru ta Imam Syafi'i itu wit kacican na fatamma aku rangi lalan nasi susiwani. Ia ko ular ramalangi wit kedua. Wik kacicak wasoy, wik kacicak kawani. Berarti si ramala bawang ikut 30 sona dalam satu Ramadan. Wadi rekeng baca Quran na guru ta Imam Syafi'i wik kana pulona si ramala. Ditambah 1 kali khatam pada saat tarawih. Nasabak guru ta rata-rata tas sigesuk pangupuna kumat tarawih. Yenengin kay mata mapatarawih tasige so pangupuna siwan ni insyaallah dia nagaga joka matarawih kutu masigi. Jadi 30 geso siwan ni si geso siwan ni 30 wonni matarawih lebih sisi dia ko wikan naplo na di siramalang burta Imam Syafi'i. Ye ko idi wek kade gagah. Ternyata wis kalian, kalau Allah takdirkan besok atau lusa kita berziarah di Madinah, termasuk itu Pak, perbanyak baca Al-Quran. Si camu tambah Quran. Insyaallah apa ada kue kesel sebut apa tambah aku. Dan memang Al-Qurannya di sana kalau saya sarankan bahasanya Al-Quran tadi, Al-Quran. Ini yang yang kedua itu yang di tengah. Itu percetakan Madinah. Dan ternyata Pak, percetakan Madinah itu saya baca di sebuah literatur jenis kertasnya pun beda. Dicari itu jenis kertas yang bisa mengobati mata. Iya, mengobati mata. Maka format cerita maka si kamu bacaan Quran bacaan bukan hanya keberkahan ayat per ayat, memang di setting itu jenis kertas yang bisa menjadi obat. Iya. Makanya di sana itu tidak sembarang wakaf Al-Quran. Yang mau wakaf Al-Quran di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sembarang Al-Quran. Maka di Pulau memang ni aku raku kampung apa itaruh ke masjid Nabi. Oh ada memang petugas khususnya dia sortir itu. Hanyalah percetakan Madinah yang bisa diwakafkan di sana. Pakro model, ngomari nalangi famasi. Ada yang terakhir lagi. Apa itu? Masjidil Haram. Bukan 200 kali lipat Pak, 250 kali lipat, bukan 1000 kali lipat. Tapi berapa? Mi'atu alfun, 100.000 kali lipat. Allahu Akbar. Cica tawi masam paja ko Masjidil Haram Mekah. We kasih ratu pi sabu masam paja ko masjid lengen apa Pak. 100 sebu. Karena reke-reke anggota 100 sebu sekiranya kita cuma sholat 5 kali dalam satu hari. Baru sampai posisi 100.000 itu 60 tahun pi sholat. Pi pulona tahun nama sempaja napa wading rafi 100 sebu. Ya jadi tidak salah kalau ada yang mengatakan cicet tawi mas sempaja ku Masjidil Haram. Napa pulona tawi mas sempaja ku kampuna napa pada. Napa pulona. Kalau umpama satu hari mereka sholat di sana semua berjamaah, berarti tak kali 60 kali 5 berapa? 300 tahun. Bagaimana kalau mereka sholat di situ umpama jamaah haji 40 hari? Kalau dia umrah anggaplah 1 minggu di sana, karena tak peta kalkulator reking, maka dia anggota kusidrap singanga. Dia nagayu lemen reking. Makanya tafatongi Pak kung katong tak pole kampung, asa pole ni haji, pole ni umrah, leso ni kampung na biasa ni tu taruntuk dia nasam pajang. Itanay matu madi masam pajang pengaji na sepura ni fajin alaikum ko Mekah.
Mega ni saldoku, iya iko depong pole mokka na memujingkir balik alemu mas sampajas sila ada toko papada pada sampajaku. Itu kesalahpahaman orang-orang tua kita. Iku mapa ko Henry ko pengen. Salah paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita arahan seperti itu supaya ada semangat untuk beribadah, Pak. Rasulullah paham bahwa ibadah itu pada hakikatnya sama dengan obat. Obat itu pahit. Pak dokter ya Pak Dokter Rashidin yang menelpon saya heran kata, mana ke dokter mau bika macaramu biasanya Pak Imam, Pak Kate, ya dokter biasanya yang ada basic pesantrennya Kak Cenat itu bela Dokter Ahmi Mesir. Ternyata ya dokter rohani, dokter jasmani juga. Ngacuani tak punya akhir ayu gayurs. Bapak sekalian, kalau umpama kita ini ada orientasi akhiratnya, pasti teman-teman lebih karena Mesir Allah Ta'ala semangat beribadahnya tinggi. Ibadah pahit, tapi kalau dibungkus dengan fadilah maka kan terasa manis. Obat pahit, tapi kalau dibungkus dengan kapsul maka semua orang akan mau makan obat. Jangankan anak-anak, jangan katoloko namu anak-anak lo teman refak murah. Iya koyero obat mafei leibukui kapsul, ngacening kapsul. Maka di sekalian begitu pun ibadah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pak maka dia rumah rejim mawata leijama tapi nariko engka keutamaan maka disako apalane siko apa walaupun kita beribadah bukan tujuan utama untuk itu, tapi Rasulullah paham mega decena sehingga kita ini semua berlomba-lomba untuk melakukan pasata ini pak beneng cina fadilah keutamaan. Nah dia gagal mak beri jamak subuh makuk betul. Nah jadi gagal ni teman tahu bawa ki sujada seddi mak beri jamak lesu ki matu mesti semua tu sujada tata bawa tata seddi apa angko ko sa pak beri jamak bawa sujada seddi lu masigi sesana lesu dua sujada na bawah igang are ne tu sujada na anggota na kecil masa ndala swallo ki lu maju apa tata masa ndala swallo lesu tidak mungkin sandala kudi. Artinya belum ada nampak secara zahiri apa sih sebenarnya kita ini beribadah, kecuali hanya faktor keyakinan. Betul? Ini yang pertama. Yang kedua, ada faktor lain nilai ibadah seorang hamba ini lebih berkahnya, pahalanya, balasannya. Kadang-kadang tidak disebabkan karena tempatnya, tapi apa? Wasyarafuz zaman, karena time-nya. Waktu kita melakukan ibadah itu di waktu yang Allah muliakan. Basane sampai aja subuh tayo pa we asujumasi pale. Masyaallah. Koni masigi mabire jama siki waktu subuh si asujumasi. Allahu Akbar. Dalam Al-Qur'an termasuk Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah itu kadang-kadang menggunakan waktu. Terutama itu di awal-awal surah. Wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu subuh, was subahi, wad duha, wan nahari, wal asri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu? Terutama di awal-awal surah. Maka di guru tak termasuk di antaranya sebagai perhatian kepada kita begitu pentingnya waktu untuk kita ini orang beriman. Makanya itu tomoto tariolo pak na chauki dia anak marimondri. Iro anak tomoto tariolo na pala mana ulang apa koy. Di metu je nak kada ulas 10 munrifi ulas 10 Oktober munrifi. Tapa langsung kada Rabiul Awal bersamaan dengan bertepatan dengan bulan Oktober umpama atau bulan September, bahkan ompona ulangnya na pahal. Kenapa? Karena orang dulu itu memang berhati-hati dari segi waktu, berhati-hati karena pasti di waktu-waktu tertentu ada perintah yang mulia sekalian.
Ketika kita melakukan ibadah di waktu yang mulia, maka disitulah kita meraih keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hari ada waktu yang satu hari satu malam. Ya kumage termasuk waktu subuh. Yang kedua tengah benih. Iya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak kumil laila illa qalila tatajafa junubuhum 'anil madaji, di 2/3 malam. Waktu malam itu terbagi 3. Awal malam apabila formal sampai jam isya, letuk separuh malam tetek 12 wenit. Liwat tetek 12 2/3 malam. Tetek 12 wenit, tetek sedi, tetek 2 konro-monro kerak-kerakna. 2/3 malam. Kemudian terakhir akhir malam. Ya jam 3 sampai waktu subuh. Manfaatkan itu. Kode taule yero awal malam barangkali for istirahat ki ya 2/3 malam. Dero akhir malam. Minimal 2 rakaat. Dulu di Sengkang biasa dia ada guru tak Ki Haji Abu Nawas Binta mengatakan yero umur 40 tahun na lo yase harus ni nawajika ngalina masempajam penuh. Walaupun tidak wajib untuk kita umatnya, tapi wajib ngalih tahajud. Karena kenapa? Semua para nabi dan rasul itu istiqamah. Tidak ada orang-orang saleh hadirin sekalian kecuali mereka ahli qiyamul lail, ahli tahajud. Tatajafa junubuhum anil madaji, termasuk ayat na bacaan ki nak guru ta irung tujuh tilawane. Maka ada Profesor Quraisy itu adalah ayat menegaskan bagaimana pentingnya orang meninggalkan tempat tidurnya, istirahatnya di waktu malam untuk berkomunikasi kepada Allah. Dena sok ayat hadis kadang-kadang Allah menggunakan binatang Pak, makhluk yang lain itu untuk membangunkan orang-orang yang tertidur di malam hari. Dia ini perhatikan. Guru Ta'aris almarhum pimpinan pesantren Nahda Makassar, layan agan apa? Onin nama nu di tengah bani kuang Allah Ta'ala pakai guna itu. Bendengan perhatikan itu lino. Nah kita akan memanfaatkan itu bunyi ayat. Kita tetek 10 2 karena manu mon, tetek sedi monisi, tetek 2 mon, tetek 3 monisi. Seolah-olah maka dia manu oto no. Tolino lalu aku tu mati. Oto no sampaja. Oto no tahajud. Dia pemoto tetek sedi tetek 2. Saya tadi di Sengkang kurang lebih jam 2 lewat. Saya tinggalkan. Melemet tu kat masjid dok. Awak melemet tu kat matin. Sudah semua. Tuan terlebih kau karena masih rupung Allah Ta'ala. Kona Rafi waktu subuh. Coba kare ro, kamana ko puji manu seolah-olah ro uni na manu sama-sama. Seakan-akan bermakna maka de kode pole ma tahajud de ma sempajam peni oto no ma bere jamaah subuh. Pakura katane ro ni na manu. Kita perhatikan Pak, ikung kamanu de noni waktu subuh manufaatin rong itu. Pada pun nana manu. Bahkan ada hadis sekalian, satu burung itu pernah ditanya oleh satu orang Nabi Sulaiman. Asalnya ko Sengkang serak, ya saya kira-kira serak untuk apa? Serak ya. Ditanya itu, ko Nabi Sulaiman, serak. Aga sabana ko lalu ko di tangga bani copok bola tahu majah kerakmu majah mu na mega tumi tahu. Kalau ada orang sakit baru ada suara serak biasa maka dia tahu nalo ko kutu. Mo ni serak warna. Sisan na totoo na Pak mapunco to ngumurut na iro to manase mate majalo lampi mana to ya agan wasak. Mo ni serak. Padahal tidak ada hubungannya sebenarnya, tidak ada. Orang yang meyakini bahwa ada hubungannya suara burung hantu tadi itu dengan kematian, seharusnya dia apakah baru syahadat nabi dia hubungan. Tapi maka dia minta ulah ada tahu. Sampai maka dia bisa agak sabarna kolal ko copok buhana tahu. Mo jakra mo mega ta minta biasa ni minta umur malole lebih 4 tahun atau makwai. Coba kare Pak, ikong kasara mo ni napang kumuro malolo maka saliwal langi kumolola sara ale macuai. Biasa macam ini ta. Capak mumbu ya minum abir. Ternyata menarik apa jawaban tadi kepada Nabi Sulaiman. Surun Allah Ta'ala Nabi Sulaiman. Katana sadaku, maknanya sekiranya manusia memahami itu, sebenarnya saya cuma mengatakan begini. Ya ayuhan nas, kumu li dzikrillah. Wahai sekalian manusia, kumu bangunlah engkau untuk mengingat Allah. Zikir di sini bermakna banyak. Bangunlah di malam hari zikir, akimis sholata li zikri. Otak nama sempajang. Karena kadang-kadang salat itu bermakna zikir. Akimis sholata li zikri. Dia boleh moto mas sempajang. Dia mulai wadi ke mengaji. Karena kadang-kadang
Al-Quran itu bermakna zikir. Inna nahnu zikra wa inna lahu lahafizun. Bermakna zikir. Ataupun dengan lapas-lapas zikir yang sering kita lantunkan. Ya kau dia tahu lima sempaja, dia tahu lima ngaji Pak Eko ni manfaatkan waktu momen yang mulia itu moto ke bawah masikir. Astagfirullah, dapeng kak kasih waktu ke SMA gana makun refurau bote dapeng kak kasih dapeng halala halulu riolo kuramana ngululu kas astagfirullah. Apa kau kira Pak? Bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada seorang hamba untuk dia manfaatkan di malam hari. Kadang Allah berikan sesuatu yang memang menurut kita tidak bagus, tapi ternyata itu adalah satu rahmat. Bahasanya rokat teme-teme ngikoni Pak. Wadi jaji yamani timoto ki koni mata haju toni nasabak nakana man rokat teme-teme cedi-cedi teme si cedi-cedi. Alhamdulillah kato di Cina ye lasaku ti teme ko tong ngabati. Maga mata haju tona. Ero carana pengalata ala Pak kuna puji ata. Tapi engkau tahu dia ni sengal nilai puji di puangnya. Timoto mi bawa teme, napa matin resip. Dulu ada ulama Pak, dia di lingkungan apa namanya orang-orang huru hara. Pokoknya nama doja kumpul baru kamaga. Maka dia tahu dia garo, tama Cina salai itu anu. Lingkungan dia kan nak rujuk-rujuk kina sabe. Malahu puji nasabak kadang-kadang memetin roko nasa pole mapa guru upondo pamasina fuang nasabari kane ro bali bola aku ti maroja yena ro timo ti tanduka rebatin mapa kalulu atu Pak. Makanya manfaatkan itu. Dalam satu pekan juga begitu Pak. Kalau dalam satu hari ada waktu yang mulia, maka dalam satu pekan juga ada waktu yang mulia. Termasuk hari ini. Ya kau sengkap Pak sudah berapa tahun terakhir ini lele seru istilah Jumat berkah. Jumat berkah. Alhamdulillah napahamnya jamaah. Bahwa semua kebaikan yang kita lakukan di hari Jumat itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan hari Jumat itu sendiri, karena Sayyidul Ayam penguluna sini nah asoy, penggawana sini nah asoy, maka semua kebaikan yang kita lakukan Allah beri nilai yang berbeda. Sikir kita, bacaan Al-Quran kita, fas sumbang afas sidekatas, ngaji ngetak, dalai semua berbeda. Si salah mana? Makanya kalau gan rusuk ngakaswi atau talabiku sejumlah, rusuk ini. Ia ko sengkas siaga ni karena kita pengelola pondok Tafis Pak. Siaga ni tanero. Aso kami sih mata Ustaz, ya papan re anak santri ta, ye. Pemulawan ni Jumat. Subuh Jumat Ustaz, siapa? TV nasi kuning untuk. Saya biasa ceramah di Tanduk Tedo, maka dekat engkaman atau Tanduk Tedo meloman nasi kuning gratis. Jo kaki sengka ke sujumai, ujalo kaki. Jadi mi wiseng, maka dami gangi biaya ata jo ke sengka daripada liner nasi kuning. Yang jelasnya di sekalian jamaah sekarang sudah memahami. Karena memang begitu Pak, jangankan ibadah kita, kematian seorang hamba pun di hari Jumat itu Allah beri nilai yang berbeda dibandingkan kematian seseorang di hari-hari yang lain. Iya. Makanya kalau kita melo doang, waktu amatingan, timbul Jumat. Puang, tali taruh tak rialeku, tapamati kak kasih puang. Riwas somalat BS Jumat. Tapi talang-talang gitu aja apa nih Jumat pengen apa puan hari Jumat. Ada beberapa ulama-ulama itu Pak, termasuk yang baru kan Yahya Walun. Sementara ada juga dulu itu yang artis yang sadar itu juga dia selalu dalam semoga saya dimanfaatkan di hari Jumat. Jadi mereka agak ilu Pak. Semua nalak aku ngalata ala kasih Jumat. Matangangi ko masigi masampaga masyaallah belum hamating ta. Maka Nabi tak mami muslim yamutu lailatal jumaa au yaumal jumaa illa waqahu Allahu min fitnatil kubur. Nigi selang mate wan ni jumaa yare ga sona jumaa
illa waqahumullahu min fitnatil kubur, kecuali mereka akan selamat dari fitnah kubur. Fitnah kubur penjelasan guru tak ada dua Pak. Fitnah kubur apa itu? Tidak disoal lagi di kubur, istirahat mungkar nakir aja mutana iye mage mati sona juma si wasona wanina juma, jangan kau tanya. Yang kedua, tidak diazab. Dia betul ni calek Pak. Angka jamaah aku sen ke maka deh maka ni ku penjahat mati wanina juma, maka karena mau penjahat dene canglah sejuma engkam itu decena lagi terima, tapi asona pas satu napi gan rusuh sona satu sona ha sona sini berasa. Karena dalam satu orang itu Pak kadang-kadang memang seperti itu, ada orang sepertinya tidak ada kebaikannya, ya kau dia nak kedo salah kedo, tapi kita tidak tahu Pak, mungkin ada kebaikannya yang lain yang Allah pandang sehingga Allah wafatkan dia di waktu yang mulia. Kasih mak pikir mak kada malam mak betul balik apa ke ustaz to minum bawa na racun wani juma. Oke, canda totongko nabi tak macan nabi tam. Diawali hadisnya ini dengan mami muslim nigi seleng. Pakro nigi seleng mate wani na juma. Ada ke sona juma. Pertanyaannya, ya ro bunuh diri kedo seleng gaya harga nade. Sepakat kita mengatakan cenya berarti dia nak tamu ko hadis. Iya. Dan memang Pak tapi tanda orang pilihan. Orang pilihan. Potret kematian kita sesungguhnya ke depannya itu bisa tergambar bagaimana kondisi dan keadaan kita, perilaku kita sekarang. Sehingga kama tahyauna tamutu. Bagaimana kebiasaan kita pada saat kita hidup ini, sehat ini, maka itulah potret dan gambaran kematian kita. Jadi Pak Biri Jamaah Pak Lisa Masjid potensi besar insyaallah bukit masjid mati. Potensi besar. Di Tanduk Tedong itu ada satu jamaah di Masjid Nurul Yakin, maka di Tanduk Tedong Masjid Pancasila, salah seorang jamaah meninggal di masjid. Ramalah Topah. Maka dia panitia memang ustaz. Dia narona seko dia agak ke masjid pasti dua mi. Dia nama lasa masuk kampung. Dia meru dua. Sehingga tidak ada waktu malaikat menjemput di hari sekalian kecuali dia dalam berada di masjid. Allahu Akbar. Iko megangi waktu tak apa iko apa ko potensi besar. Muka tu masuk ster mati. Awak megangi waktu nak kor. Lempak neng, lempak pa mati. Awak megangi waktu takor. Dia nama digagong umpama itu adalah hiburan, ada lain sebagainya dan sebagainya. Tapi usahakan lebih banyak waktu kita interaksi dengan Allah di rumah yang mulia ini. Tuh terlebih karena masih Allah Taala. Pertanyaannya, magi kira-kira nang kejaminan lukum apa korto matewani Jumat sejumai, deni cala ke kubur deni tanai. Karena potensi besar orang yang meninggal malam Jumat dan hari Jumat itu jenazahnya disolatkan oleh orang banyak. Itu potensi besar. Nah patapula atau sempajangi saya ditomati Pak ya dan pengedosan atau mati. Kira-kira agama pecah langit tapi kubur dosa. Betul? Nah kau ya dampangan ni dosa, nah dia ni caleng. Patapula atau sempajangi. Riwayat yang kedua mi'atu nafar 100 atau sempajangi. Lolongan syafaat. Jasanya syafaat tu mata lebihku. Ada dosa, ada pelanggaran, barangkali belum sempat dia tobatkan, tapi nanti di akhirat tidak diazab lagi karena dia mendapatkan remisi pengampunan Allah, syafaat. Yang ketiga, telut jiji. Makanya pegawai syarat tak maca. Eko dia nak fatapulo to mas sampajang itu mate, dia nak siratu dia nak fatapulo, nah le telut jiji. Eko nak tahu dia bahagia itu satu sab 2 orang, satu sab 2 orang. Maka cukup 3 sab 6 orang di belakang tambah ini. Itu caranya itu motor tario atau pandita tario. Makanya saya sering katakan masyarakat demi memancing orang banyak untuk ikut sholat jenazah. Jika mati wani Jumat atau dia itu nama rigaga Pak ifat tempo alam mekena. Ini juga kesalahpahaman di antara kita ini. Kenapa? Ikut ketung mati lemah masih gak mati wani Jumat lemah wani ini. Memang lebih afdal di peri-peri Pak, lebih afdal. Dan tapi ada satu kitab klasik itu mengatakan Iatul Qalibi namanya itu.
syarahnya kitab Fathul Mu'in menjelaskan bahwa sunnah mempercepat jenazah pemakamannya, tapi kalau kondisi dan keadaan yang sesuai dengan syariat, sunnah dipending. Termasuk diantaranya menunggu orang banyak untuk ikut sholat jenazah, tidak mengapa dipending, ditunda. Contoh, kata mati wani Juma, aja nak talem wani magai lo kak sedina sampajangi to ega baja pipura fi mak Juma tahu. Tidak mengapa Pak. Bukan meng ko basar jamaah masjid raya apa ko lah insyaallah macam mana mas sampajang. Luar biasa. Apalagi ko pak bere jamaah memang Pak, apalagi ko panit masjid mati. Pak biasa ya ro, pida jamaah maka dak iya ko jamaah masjid mati, apalagi ko panit masjid mati. Usahakan sholatkan di masjid. Memancing orang banyak untuk ikut sholat jenazah. Kalau umpama di rumah tempatnya terbatas, toe gato turun, apalagi koe ro boleh tito nih Pak, mak pikir itu macam mas sempat. Yang reko mas sempat jatuh mati ro bola anak titi. Nama rutung tak tambah tu mati. Tapi engkau naga kira-kira kau pare-pare pura kejadian engkau masih marutuk gara-gara mega tu mak berjama. Dega agak makanya bawa di masjid. Apalagi kau berjama memang, apalagi kau panitia masjid mati, weh masya Allah. Tiwi lah masjid sampai jangan. Aja na yale tradisi tahu gimana kari kau mundur boleh jaji, kau tu mundur aja na, kau masjid. Iya. Saya kadang-kadang mendengarkan itu pengumuman penitia kongka Pak Berjama mati. Berita duka telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah tetap Masjid Al-Hidayah umpama. Jamaah tetap berarti Pak Berjama lada. Diminta kepada seluruh jamaah Masjid Raya umpama dan seluruh masyarakat ikut sholat jenazah sesudah sholat Jumat. Macam ni mana nggak tidak Pak? Jok kemarin saya penitia tak kesik mati. Jok lagi saya Berjama ketak mati. Beda tu hari kong kata makutul masih ke muka aku masih. Berita duka telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah 2 kali 1 tahun. Idul Fitri dan Idul Adha. Jo kemana ki mas sempajanya emang kereta urus ni. Namo yero bajamilo na dine jokka. Oker tu telah biku sehingga dia marigaga dipending. Ya ditunda walaupun sebenarnya asri'u bil janazah ada hadisnya percepatlah pemakaman jenazahnya dan itu lebih abdal, tapi kalau ada kemaslahatan seperti ini boleh dipilih. Akad aja na telah maka ngak woni aja tu telah maka ngak pele urang mak Jumat tahu. Yang penting tidak merusak bau dan apa namanya kondisi dan keadaan jenazah tadi. Nabi tak apa asona sanena mate asona mania rabai lemah. Iya. Kenapa? Karena memang penjelasan guru kita lengi to mati lengi jenazah. Lengi to mati lengi jenazah. Ye ko jenazah kurei cemme, kurei walu, kurei sempajani. Bangsana ye jangan 5 waktu, 1 waktu pun acang agama tak ipat tempo percepat. Kurang cemme, kurang walu, kurang sempajani. Tapi kalau masih sebatas mayat, dia pun kurang cemme, dia pun kurang walu, dia pun kurang sempajani. Ada kemaslahatan seperti tadi ini menunggu berkumpulnya orang banyak. Pendi mucik yang penting aja nikah. Baik, barangkali demikian teman-teman biku ya apa tukang saya mohon maaf beribu maaf, saya baru pertama masuk di Masjid Raya Parepare ini walaupun di kota Parepare sudah sering alhamdulillah, bahkan besok kita ada acara di Maulid di Majelis Taklimnya Sakia ketemu Rasul Parepare. Lusa pun ada di Parepare. Yo alwe sana dok ya jidahlah to sengka mengubir abang bangunan. Ya. Mari mabaraka terima kasih banyak dok. Ternyata dokter ambil nomor saya di sekdanya Sidra Pak Sekda. Iya, kita di sana. Alhamdulillah sempat bersilaturahim. Mari maki guna agawa pala tukang benarnya datanya dari Allah, salahnya apa yang saya sampaikan datanya daripada saya, lemah ilmu dan pengetahuan saya. Saya kasih amalan Pak satu ya, amalan. Barang siapa sesudah sholat subuh dia baca wirid ini istiqamah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Saya ulangi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dia jadikan wirid setelah sholat subuh dan asar, maka Allah hindarkan dia dari 4 penyakit. Dia akan stroke, dia akan lasa wuta, dia akan lasa kusta, cola, dia akan lasa ujanan, bahkan dia akan amau luka.
agar mamuluka kepikuna ya, kepikuna al wiri ya, bukan zikir, wiri ya, zikir yang dilakukan secara kontinu maka makamnya meningkat jadi wirid. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Billahi taufiq was sa'adah. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.